Dalam beberapa kesempatan saya mendengar Bapak mengatakan, saya sudah berpengalaman selama 10 tahun memimpin bangsa ini. Apakah tidak boleh saya berbicara? Betul apa yang Bapak katakan itu. Bahwa Bapak sudah berpengalaman memimpin bangsa ini selama 2 periode atau selama 10 tahun. Tapi kepemimpinan Bapak itu kan kepemimpinan gagal, Pak. Keberhasilan apa di masa kepemimpinan Bapak yang patut dibanggakan oleh bangsa ini dan rakyat Indonesia? Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan spesial kepada yang terhormat Bapak mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Halo Bapak SBY, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Saya berbicara di sini sebagai rakyat biasa, Pak. Rakyat jelata. Memang saya adalah seorang loyalis pemerintah, namun saya tidak terafiliasi dengan partai politik atau pihak manapun juga. Jadi saya berbicara di sini murni sebagai rakyat jelata. Kali ini saya ingin memberikan sedikit koreksi kepada Partai Demokrat yang saya kira lebih tepat saya tujukan kepada Bapak, karena bagaimanapun juga hingga saat ini Bapak yang paling berpengaruh di Partai Demokrat. Saya mengamati ada beberapa kader Partai Demokrat yang sibuk mencari dan membuat pembenaran diri atas beberapa informasi, aksi maupun rencana aksi. Saya kira lepas dari itu semua, Pak, koreksi yang ingin saya berikan kepada Partai Demokrat sebagai rakyat di sini, saya minta dengan hormat agar Bapak itu memberikan arahan kepada para kader Partai Demokrat untuk sedikit menurunkan volume serangan-serangan berbasis politik terhadap pemerintahan saat ini. Sekali lagi Bapak, saya minta dengan hormat agar Bapak memberikan arahan kepada para kader Partai Demokrat untuk sedikit menurunkan volume serangan-serangan politik kepada pemerintahan saat ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena yang pertama, menurut saya bahwa situasi saat ini di mana seluruh dunia dan juga bangsa kita sementara menghadapi suatu kesulitan wabah COVID-19. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena Bapak lebih memahami bahwa seluruh dunia saat ini sementara menghadapi kesulitan wabah COVID-19. Sehingga menurut saya sangat tidak elok ketika bangsa kita sementara menghadapi situasi yang begitu sulit, pemerintah, aparat TNI Polri, dan berbagai elemen bangsa ini sementara sibuk bagaimana supaya bangsa dan rakyat ini selamat dari serangan wabah COVID-19. Di sisi lain, para kader Partai Demokrat dan juga termasuk Bapak juga sering sekali melancarkan serangan-serangan politik terhadap pemerintah dengan berbagai isu yang menurut saya isu konyol, isu-isu yang menurut saya isu tidak tahu malu, tidak tahu cuci muka, yang tidak tahu diri menurut saya sebagai rakyat ini. Jadi yang pertama alasan saya memberi koreksi kepada Partai Demokrat adalah karena seluruh dunia dan juga bangsa kita saat ini sedang menghadapi kesulitan wabah COVID-19. Yang kedua, alasan saya memberikan koreksi kepada Partai Demokrat adalah karena saat ini bukan tahun politik, Pak. Saya ulangi, Pak. Saat ini bukan tahun politik, Pak.
Tunggu tahun 2023, 2024 itu baru tahun politik. Sekarang kita masih jauh dari tahun politik. Jadi tolong supaya dikurang-kurangilah isu-isu politik, serangan-serangan politik terhadap pemerintah. Memang beroposisi itu penting. Kritikan-kritikan sebagai kontrol terhadap pemerintah itu sangat penting. Tapi saya mohon kepada Bapak dan juga kepada Partai Demokrat secara umum agar supaya sadar-sadar diri bahwa Partai Demokrat secara umum saat ini adalah oposisi dan sama sekali bukan representasi dari masyarakat. Saya ulangi Bapak, Partai Demokrat secara umum, secara keseluruhannya adalah oposisi, bukan representasi dari rakyat Indonesia. Jadi serangan-serangan politik yang dilancarkan oleh kubu Partai Demokrat adalah semata-mata serangan politik dan bukan atau tidak sama sekali representasi dari aspirasi rakyat Indonesia. Dalam beberapa kesempatan saya mendengar Bapak mengatakan, saya sudah berpengalaman selama 10 tahun memimpin bangsa ini. Apakah tidak boleh saya berbicara? Betul apa yang Bapak katakan itu. Bahwa Bapak sudah berpengalaman memimpin bangsa ini selama 2 periode atau selama 10 tahun. Tapi kepemimpinan Bapak itu kan kepemimpinan gagal, Pak. Keberhasilan apa di masa kepemimpinan Bapak yang patut dibanggakan oleh bangsa ini dan rakyat Indonesia? Saya berpikir kalau ada suatu keberhasilan yang mengagumkan di era kepemimpinan Bapak, mungkin itu bisa dijadikan standar untuk memberikan saran kepada pemerintahan saat ini. Jadi kalau kepemimpinan Bapak di masa lalu selama 10 tahun itu ada suatu pencapaian-pencapaian yang spektakuler, ada pencapaian-pencapaian yang mengagumkan, yang luar biasa, prestasi yang membekas di mata masyarakat, mungkin itu bisa dibanggakan, kemudian bisa dijadikan bahan untuk mengoreksi pemerintahan saat ini, untuk mengkritik pemerintahan saat ini. Tapi kepemimpinan Bapak kan lebih buruk. Kepemimpinan Bapak kan gagal. Prestasi apa di era kepemimpinan Bapak yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia? Jadi saya berpikir, mengingat Partai Demokrat saat ini begitu buruk di mata masyarakat, kalau bisa Partai Demokrat itu bersama-sama pemerintah bahu-membahu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Saya mau sampaikan kepada Bapak bahwa semakin kuat kubu Partai Demokrat menyerang pemerintahan saat ini dengan isu-isu politik, semakin buruk Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. Saya ulangi ya Bapak, semakin kuat kubu Partai Demokrat menyerang pemerintah saat ini dengan isu-isu politik, semakin buruk Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. Saya kira Bapak sangat mengerti dan memahami itu. Jadi kesimpulan dari video saya untuk Partai Demokrat yang saya tujukan kepada Bapak saat ini, saya minta dengan hormat sekali lagi Bapak berikanlah arahan kepada para kader Partai Demokrat untuk kurang-kurangilah volume serangan politik terhadap pemerintahan saat ini. Karena bangsa kita, bahkan bukan bangsa kita saja, seluruh dunia saat ini sementara menghadapi kesulitan besar, yaitu pandemi COVID-19 ini.
Yang kedua adalah karena saat ini bukanlah tahun politik. Tahun politik tunggu nanti Pak. Akhir tahun 2023 atau 2024 nanti. Itu baru tahun politik. Silahkan Bapak bermanuver sekuat-kuatnya, sepanas-panasnya. Bukan saat ini. Karena ini bukan tahun politik. Dan yang terakhir Pak, saya minta dengan hormat kepada Bapak sebagai mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 agar supaya Bapak sebaiknya tidak ikut dalam serangan politik terhadap pemerintahan saat ini. Sebaiknya Bapak tidak ikut di dalamnya, tidak ikut menyerang pemerintahan saat ini dengan isu-isu politik. Kenapa saya memberikan saran seperti itu, Pak? Karena saya pernah katakan bahwa dari sisi manapun, jika membandingkan antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi, dari sisi manapun Bapak Jokowi berkali-kali bahkan berlipat-lipat kali lebih baik dari Bapak. Sekali lagi Pak, jika membandingkan antara Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak SBY, berkali-kali bahkan berlipat-lipat kali Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo lebih baik dari Bapak SBY. Ini pandangan saya murni sebagai masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai politik atau pihak pemangku kepentingan manapun. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan. Begitulah rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yen Oni, salam hormat untuk Bapak SBY. Terima kasih.